Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Terima kasih untuk kesempatannya hadir di pertemuan kelompok kembali ya. Hari ini kita akan membahas tentang merencanakan keuangan usaha ya. Wah, kayak dari temanya itu udah sangat menarik sekali ya. Dari sesi pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ya tentang filmnya Ibu Lili. Masih inget gak ya? Masih. Tentang apa ya Bu itu? Tentang jualan ikan. Tentang jualan ikan. Di mana Pak? Tahu nggak? Jualan ikan di pasar kalau nggak salah ya. Oh iya. Kira-kira itu usahanya berjalan dengan lancar apa enggak ya? Enggak. Kenapa itu ya bisa kayak gitu ya? Karena apa ya? Ikut-ikut. Ya ikut-ikut ya. Kalau cuma ikut-ikut itu biasanya gagal itu ya Bu ya. Jadi perlu ada perencanaan yang matang seperti itu ya. Oke? Insya Allah kalau misalkan kita mengusahakan usaha dengan perencanaan yang matang, pasti usaha itu akan berjalan dengan lancar ya. Oke. Apa aja sih proses untuk merencanakan usaha dalam pertemuan kelompok ini? Kira-kira ada yang tahu nggak sebelumnya? Biasanya usaha itu harus ada apa dulu? Ada beberapa faktor tuh yang menunjang usaha itu. Salah satunya adalah modal. Iya. Usaha itu kan pasti memerlukan modal ya Bu. Ya. Modal itu biasanya berasal dari mana aja? Kira-kira tahu nggak? Ada modal sendiri, terus ada modal pinjem, ya pinjaman bisa ke saudara, bisa ke bank ya, ada juga mungkin dari bantuan pinjaman. Modal itu bisa berupa uang maupun barang. Uang itu kan biasa ya, kalau hal uang kan udah biasa. Tapi kalau bentuk barang, saya pengen tahu bentuk barang itu kira-kira apa ya? Digadein. Misalnya apa Ibu? Emas. Oh, berarti kayak model investasi gitu ya, Iya. Bu? Oh, gitu. Bisa juga kambing salah satunya ya. Kalau punya Bu. Ya, misalkan ini contoh ya. Contoh kan kambing lebih simpel itu loh ya, Bu. Kan biasanya di pedesaan-pedesaan itu kan paling ke ternak, ya enggak sih? Ya. Kita menyewakan kambing, terus nanti hasil Bagi hasil. bagi hasil. Pinter banget ini Ibu Iya. siapa kalau boleh tahu? Ibu dia. Oh, Ibu Tia. Oh, Iya. ya. Tangga saya ada Bu yang kayak gitu. Oh, seperti itu. Bagus ya. Berarti udah paham ya di sini ya. Oke. Kira-kira kalau memulai usaha itu lebih beresiko meminjam atau dengan modal sendiri? Beresiko meminjam. Ya. Resikonya pasti besar sekali ya kalau meminjam itu ya. Biasanya bunganya Bu. Oh Bunganya iya. kadang besar. Oh iya, seperti itu ya. Iya. Kalau misalkan modal sendiri kan enak ya Bu ya. Jadi kan nggak ada beban. Tapi kalau kita kan misal kita meminjam misalkan ke bank 100.000 misalkan untuk beberapa bulan pasti ada bunganya juga ya. Iya. Harus kembali modal dan ada kembali bunga juga ya. Jadi kita mending kalau bisa dengan modal sendiri, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan ya kita usahakan meminjam. Tapi usahakan kita harus menganalisis tempat meminjamnya dulu. Kita harus perhatikan dengan pertama itu dengan resiko bunga yang rendah ya. Terus pengembaliannya usahakan ya yang sedikit ya, jangan banyak-banyak ibaratnya gitu loh. Modal yang sedikit tapi kita bisa mengembangkan usaha yang lebih besar seperti itu ya. Bisa dipahami? Itu modal ya Pak. Jadi bisa disimpulkan bahwa modalnya itu bisa berasal dari tabungan sendiri atau pribadi. Contohnya adalah warisan seperti kebun atau ternak seperti itu ya.
Terus nanti ada juga yang meminjam ke pihak bank seperti itu ya, dalam bentuk pinjaman kredit ya, sebagai usaha, sebagai modal usaha. Persyaratan yang umumnya kan biasanya suka ada persyaratan yang lebih detail ya kalau misalkan kita meminjam ke pihak bank seperti itu ya. Terus kemudian kan bisa juga kita membentuk kube. Ada yang tahu kube di sini? Singkatan kepanjangan dari kube? Kelompok usaha bersama ya. Ya ampun, pinter banget Bapak. Itu Oh, ada- berarti Bapak udah pernah ada ikut. tulisannya, Oh, ada Bu. tulisannya. Di warung-warung biasanya Oh, kan di ada. warung-warung. Oh iya. Agen. Itu salah satunya, Iya, itu salah saya satunya. pernah baca kayak gitu. Betul. Ya, jadi kube itu adalah kelompok usaha bersama. Nah, kelompok usaha bersama itu nantinya kan misalkan di sini jenengan semua membentuk suatu kelompok. Nah, nanti potensi usaha apa gitu yang lebih dominan, dan nanti melihat pangsa pasarnya seperti apa di situ dulu. Nanti dirumuskan per kelompok itu ya. Nanti dirintis bersama-sama, direncanakan bersama-sama, dan nanti bagi hasil juga dalam kelompok itu ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Dalam merencanakan suatu proses usaha, faktor yang kedua adalah kita harus menyusun anggaran usaha. Usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu berhati-hati mengamati keluar masuknya uang. Yang kedua, perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Dan poin yang ketiga adalah anggaran itu berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu, bisa untuk 1 minggu, bulan, atau tahun. Udah saya jelaskan tadi ya tentang perencanaan keuangan. Nah, sekarang saya meminta Bapak dan Ibu sekalian mencoba untuk merencanakan keuangan. Coba kita membentuk kelompok. Saya beri waktu 10 menit. Udah 10 menit nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo, saya pengen tahu ini. Coba Bapak dulu. Bagaimana cara merencanakannya dengan uang modal 100.000 tadi? Ya Bu, misalnya kan tadi saya dikasih uang 100.000, nah disuruh untuk modal. Iya. Kalau saya kan laki-laki ya Bu ya, Iya. paling kalau buat usaha saya buat pedagang paling Bu. Dagang apa misalnya Pak? Misalnya dagang apa namanya buah-buahan. Nah, saya kan ngambil buahnya langsung ke petani langsung. Oh gitu. Nah kebetulan kan di daerah saya di sana Bu, itu Iya. banyak yang punya pisang. Oh gitu. Jadi modal 100.000 itu bisa buat mengambil pisang di sana, Oh, beli iya. di sana. Nanti bisa dijual ke pasar atau ke tengkulak langsung kan bisa. Ya mengambil untung 100-200 lah per kilonya gitu. Oh gitu. Jadi yang penting modal kembali dan kita mendapat untung Nah, ya iya, Pak. kayak Oke. gitu. Iya ya. Untuk modalnya itu cuma tenaga doang berarti sama bensin. Ada bensinnya ya? Ada Ya. uang bensin nggak? Biasanya sih kalau saya kan nggak punya motor Bu, Oh. paling pakai sepeda. Oh gitu. Heeh. Oh, lebih hemat ya Pak. Ya alhamdulillah. Tapi ya itu pun capek. Oh iya, itu capeknya itu ya Pak. Nah. Kata tenaganya. Oke, terima kasih Iya. Pak Ade. Silahkan Ibu Dia, bagaimana dengan uang 100.000 itu kira-kira buat apa? Kalau saya sih paling 100.000 itu saya suka gorengan ya. Jadi paling kayak saya bikin tahu brontak apa mendoan gitu Bu. Nanti kan lumayan ya. Kalau yang gede-gede saya jual 1.000-an. Ya
lumayan kayaknya loh kayak gitu. Paling nanti saya keliling. Kalau di rumah aja nanti orang kan belum tahu ya kalau ibu tadi bilang saya mulai usaha. Jadi paling saya keliling dulu, ngider lah ya. Iya. Ngider. Nanti kalau udah ngider, nanti kan udah pada tahu. Nanti mungkin kalau sudah terkumpul modal ya Bu ya, kan gorengan murah ya Bu. Iya. Cuma beli tepung kayak Iya. gitu, daun bawang kayak gitu ya. Simpel juga ya. Iya, buahnya gampang. Nanti kalau udah ada lagi mungkin nanti saya bisa jualan pecel di rumah apa gimana Oh, gitu. iya. Betul. Iya. Jadi ada nilai plusnya ya, maksudnya menggunakan tambahan dari lingkungan itu kan. Pecel itu simpel banget ya Bu. Cuma sayur-sayur kayak. Iya, Iya, makanya Bu saya iya, juga kan bagus, punya anak bagus, kecil biar nggak bagus. repot. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Di sini berarti perencanaannya sudah lumayan berkembang ya dan maju pesat seperti itu ya. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa merencanakan usaha yang lebih besar lagi ya. Amin. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.